Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih banyak yang belum jawab ini. Kurang keras, kurang kenceng. Ya kalau jawab salam itu biar pahalanya tambah gede, jawabnya yang semangat, yang kenceng ya. Yang bapak-bapak yang jawab salamnya kenceng, kami doakan mudah-mudahan pulang dari sini dapat rezeki yang banyak. Ibu-ibu juga ya, kalau jawab salamnya kencang pulang dari sini insya Allah dapat rezeki yang banyak juga. Tapi ibu-ibu kalau jawab salamnya pelan, kami doakan suaminya kawin lagi. Nah, makanya jawabnya kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghafar, muqaddiril aqdar, muqawwiri layli 'ala an-nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Allahumma fasalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaril aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa ala alihi al-adhar wa ala sahabatihi al-akhyar adada ni'ami wa ifdalih, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, khudh biyadi qabla hilati adrikni ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatidzah yang cukup banyak hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'lim saya, dan tentu kita berharap dan kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita, sepuh-sepuh kita, Allah panjangkan umurnya, amin. Insyaallah Allah berikan kesehatan yang luar biasa, amin. Dan insyaallah apa yang dihajatkan oleh beliau semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal amin ya rabbal. Masyaallah hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Tentu kalimat yang pertama kali pantas keluar dari lisan kita adalah kalimat syukur kita kehadiran Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa anugerah yang begitu besar, kenikmatan yang begitu banyak, sehingga tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa akan menghitung nikmat Allah. Terlebih lagi nikmatul Islam wa nikmatul iman, dan juga waktu luang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam satu amaliyah yang baik, satu amaliyah yang bisa merajut kembali hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga satu nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu
salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahli baitnya, begitu juga dengan para sahabat-sahabatnya, begitu juga dengan para tabi'in, dan tentunya kepada umatnya yang berpegang teguh pada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita berkumpul di dalam mengekspresikan rasa gembira kita akan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan apa yang diambil oleh atau diajarkan oleh guru-guru kita, mereka mengambil daripada guru-guru mereka dan bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, seyogyanya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia yang aku berikan, dengan rahmat yang aku turunkan, maka dengan itu bergembiralah, kata Allah. Jadi yang dulu senang itu, gembira itu Allah. Ibnu Abbas atau namanya Abdullah bin Abbas, seorang sepupu Nabi, seorang sahabat Nabi, seseorang mufassir, ahli tafsirnya di zamannya baginda Nabi, mengatakan bahwasannya karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah al-ulumid diniyah. Sedangkan rahmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada kita, bahkan merupakan puncak daripada rahmat, adalah dilahirkan serta diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wajar kalau kita gembira, wajar kalau kita senang, karena puncaknya rahmat Allah turunkan kepada kita. Karena sebabnya Nabi Muhammad Allah jadikan kita umat terbaik. Karena berkatnya Nabi Muhammad Allah jadikan semua yang disandarkan dengan Nabi mendapatkan kemuliaan atas kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, ulama mengatakan merupakan bulan terbaik. Tepatnya malam 12 Rabiul Awal dikatakan malam terbaik, mengalahkan daripada malam-malam yang lain, bahkan mengalahkan daripada malam Lailatul Qadar, yang kalau seandainya seorang hamba beribadah pada malam tersebut, Allah akan ganjar pahala bagaikan 1000 bulan. Bahkan mengalahkan malam daripada bulan Ramadan, yang amal sunnah yang kita lakukan Allah anggap bagaikan amalan wajib, sedangkan amalan wajib yang kita laksanakan Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan bulan Rabiul Awal mengalahkan daripada malam nisfu Sya'ban, malam yang dimana Allah mencurahkan al-madad, al-barakah, rahmat yang begitu besar bagi orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi semua itu tidak sebanding dengan malam-malam daripada bulan Rabiul Awal. Kenapa? Ada satu kaidah yang mengatakan al-wasilah yaqumul maqasid. Wasilah itu menduduki daripada maksud tujuannya. Karena berkatnya baginda Nabi. Kalau bukan karena baginda Nabi,
kita tidak bisa merasakan malam-malam Lailatul Qadar. Kalau bukan karena disebabkan Al-Rasul, maka kita tidak bisa mendapatkan kelipat gandaan pada bulan Ramadan. Kalau bukan karena baginda Nabi, kita tidak akan mendapatkan rahmat yang begitu besar yang Allah turunkan pada malam-malam nisfu Sya'ban. Semua diajarin Nabi, semua karena Rasul. Ibu yang di belakang tahu gak dengan Abu Lahab? Bu, tahu gak dengan Abu Lahab? Tahu? Ketemu di mana, Bu? Abu Lahab seseorang yang mengganggu daripada dakwahnya baginda Nabi. Dia suka mengganggu, menghalang-halangi dakwahnya Nabi. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Pernah satu ketika Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah SAW, pernah bermimpi, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sayyidina Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab yang sedang diadab pada saat itu. Ditanya, bagaimana keadaanmu? Kemudian Abu Lahab mengatakan, hali kama tara, keadaanku sekarang sebagaimana yang kau lihat. Saya sedang disiksa. Akan tetapi setiap hari Senin semua adabku diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dikarenakan disebabkan aku pernah gembira, pernah senang akan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga budak yang menyampaikan kabarnya kepada Abu Lahab dibebaskan karena senangnya Abu Lahab atas kelahiran Sayyidah Aminah, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ, ada riwayat lain yang saya baca dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah daripada Barzanji. Di situ disebutkan, ditukil sebuah hadis mengatakan setiap hari Senin di tangan ujung jari Abu Lahab keluar air yang bisa dia minum karena sebab senang akan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, seorang kafir pengganggu dakwah baginda Nabi mendapatkan kemuliaan yang luar biasa cuma gara-gara senang akan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaifa binahna? Bagaimana dengan kita sebagai umat muslim, terlebih lagi sebagai umatnya Nabi Muhammad? Tentu kita lebih berhak dan lebih utama, lebih patut untuk mengungkapkan rasa gembira kita atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita berkumpul bersama-sama membaca rawi, membaca sholawat, memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya apa? Kita mempunyai hubungan semakin erat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtul Turab, di dalam pasal yang keberapa itu disebutkan salatan yattasilu bihar ruh musallihi alaihi. Salawat yang kita baca, salawat yang kita lantunkan itu akan bersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena diriwayatkan bahwasanya satu salawat yang kita baca, Allah ciptakan satu malaikat yang tujuannya atau tugasnya adalah menyampaikan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Disetor tiap hari salawat kita sama Nabi. Kira-kira kalau setiap hari kita baca salawat disetor sama Nabi, Nabi bakal kenal ya sama kita? Pasti kan? Gak usah kan cerita salawat, Habib tiap pagi ngasih duit ya. Sehari datang pagi-pagi 1.000, 100.000, besok datang lagi kan banyak 100.000, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kira-kira kalau Habib gak datang 1 hari aja dicariin ya. Cari ini urusan duit itu dia, urusan PC ya. Bentar ada PC tak nyaman kan? Nyaman kan? Habib alhamdulillah
Alhamdulillah Habib punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, aslinya Sumeneb Madura. Kalau nggak bisa bahasa Madura Habib juga. Tahu udah PC ya. Alhasil begitu juga sholawat yang kita tidak sampai kayak kita baca setiap hari kepada Rasulullah. Satu hari saja kita hilang, satu hari saja kita kelupaan, kita dicari sama Nabi. Mana fulan bin fulan, kok gak baca sholawat hari ini? Mana fulan binti fulan, kok gak baca sholawat hari ini? Karena sholawat inilah agar kita agar kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Mukasyfatul Qulub, kata Imam Ghazali, itu diceritakan ada seorang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma posisi Nabi ngadep ke belakang. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, apakah kau marah terhadapku? Kenapa kau gak mau menoleh kepadaku? Jawab Nabi, aku gak kenal, gak mengenalmu. Kemudian orang yang mimpi tadi kebetulan memang orang pintar. Dia bilang lagi sama Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau mengenal akan umatmu melebihi kedua orang tua mengenal akan anaknya? Betul kata Rasulullah. Akan tetapi kau tidak memperkenalkan dirimu dengan membaca sholawat kepada. Kemudian Nabi melanjutkan, inna qadra ma'rifati bi ummati bi kathrati sholatihim alayya. Karena kadar ukuran aku mengenal akan umatku, kata Nabi, ukurannya adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepada. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka kita akan mendapatkan tempat di hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di akhir zaman ini banyak orang ngomong ngaku cinta Nabi, cinta Rasul. Kalau ngaku doang sih bisa, tapi cinta itu butuh bukti, butuh direalisasikan. Nabi mengatakan man ahabba syai'an aktaru min dzikr. Orang yang cinta terhadap sesuatu pasti banyak menyebut sesuatu tersebut. Apalagi sholawat ini ibadah yang paling tepat untuk di akhir zaman. Kenapa? Ibadah yang paling luar biasa. Satu-satunya ibadah dalam keadaan apapun, siapapun pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ente kalau zikir, kalau hati gak hadir, gak khusyuk, gak diterima oleh Allah. Tapi sholawat sambil nongkrong, sambil jalan, sambil kumpul, sambil main, sambil kerja, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu-satunya ibadah yang Allah pun melakukan. Habib teringat satu cerita di Mekah, Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayahanda Syekh Muhammad Al-Maliki, ayahnya. Beliau itu pernah didatangi oleh orang ateis. Tahu orang ateis? Ateis itu orang gak percaya Tuhan. Jadi dia mau nanya, maksudnya mau menjebak, menskreditkan, mengecilkan Islam pada Habib Alwi. Ya Syekh, katanya, ya kenapa saya mau nanya? Silakan, apa yang mau tanyakan? Dia nanya, Allah sekarang lagi ngapain? Allah sekarang lagi ngapain? Kira-kira bingung gak kita jawabin? Bingung lah, Allah ngapain sekarang? Sekarang dia Allah lagi ngapain? Bingung jawabnya. Al-Habib Alwi dengan tegas, dengan gamblang yakin mengatakan, Allah sekarang sedang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kaget dia orang Islam, tahu dari mana katanya? Tahu dari mana Allah sedang sekarang solawat kepada baginda Nabi? Kemudian Habib Alwi mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah menggunakan dalam Al-Quran fi'il, kalau kita kaji dari segi nahwu, lil hal wal mustaqbal, untuk sekarang dan senantiasa akan terus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya jawaban ini yang mengatakan Allah senantiasa terus bersolawat kepada Nabi itu sebenarnya tiap Jumat kita disampaikan. Kadang-kadang kita tidak tahu artinya. Di khutbah kedua itu jelas. Khatib mengatakan apa?
Innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati kursi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Ada kan? Dibaca kalau Jumat. Baca. Berarti kalau enggak tahu pas sholat Jumat berarti ya. Tuh banyak lagi. Innallaha amarakum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian satu perintah, satu perkara pada api bi nafsi, yang Allah mulai duluan, yang Allah lakukan duluan. Bahkan Nabi malaikat itu kemudian Allah perintahkan kepada mereka. Bahkan Nabi malaikat Ta'ala, maka Allah mengatakan walam yazal qailan alima, senantiasa terus menerus Allah akan mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dia luar biasa sholawatnya. Ibadah yang paling komplit, zikirnya ada, istighfarnya ada. Satu sholawat yang kalian baca, kata Nabi, Allah akan berselawat kepadamu 10 kali. Kemudian Allah akan angkat derajatnya 10. Allah akan hapus kesalahannya 10. Ada istighfarnya. Bukan kita doang yang diampuni oleh Allah yang baca sholawat. Orang tua kita diampuni oleh Allah. Bahkan orang-orang yang pahala sholawatnya kita kirim akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika Al-Imam Hasan Basri pernah didatangi oleh perempuan tua. Perempuan tua ini baru dapat musibah, dia punya anak baru meninggal 2 hari yang lalu. Akhirnya dia datang. Oh, ya Imam, saya ini baru dapat musibah, anak perempuan saya baru meninggal. Terus saya ini kangen rindu. Saya minta amalan katanya, supaya saya ini bisa lihat keadaannya di alam barzah. Akhirnya kata Imam Basri di akhir, ibu nanti malam Jumat ibu sholat sunnah 4 rakaat. Setelah sholat isya, ba'diyah, ibu sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Di rakaat pertama ibu baca surah Fatihah, setelah itu baca surah Al-Haqqul Takatsur. Begitu juga rakaat kedua, habis Fatihah baca surah Al-Haqqul Takatsur. Ketiga begitu juga, keempat begitu juga, setelah Fatihah baca surah Al-Haqqul Takatsur. Selesai salam, ibu baca sholawat sampai ibu tertidur. Pulanglah ibu tua itu. Sampai di rumah, datang malam Jumat diamalkan. Sholat 4 rakaat, rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian Al-Haqqul Takatsur, kedua, ketiga, dan keempat. Akhirnya selesai salat, dia sambil tiduran baca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibu ini tertidur. Subhanallah, qadarullah, Allah kabulkan hajat ini punya ibu. Dia bermimpi bertemu dengan anak perempuannya di alam barzah. Akan tetapi sayang sungguh saya, pada saat tersebut anak perempuannya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat sedang digebuki oleh malaikat. Dia menjerit, dia ketakutan, dia menjerit sampai mengeluarkan air mata, dan air matanya membasahi pipinya, membuat dia terbangun daripada tidur. Dengan perasaan sedih, gundah gulana, kacau balau, lihat anaknya sedang diazab oleh Allah. Besok pagi dia datang lagi ke Imam Hasan Basri. Dia ceritakan perihal apa yang terjadi di dalam mimpinya. Tadi Imam Hasan Basri pesan tadi kan, kau sedekah atas namanya Asalullah, ya betul. Benar Allah biasa. Tapi dia pulang masih dalam keadaan gak puas, sedih dan lain sebagainya. Malamnya giliran Imam Hasan Basri yang bermimpi. Beliau bermimpi berada pada satu tempat yang belum pernah dia kunjungi sama sekali. Tempatnya begitu indah. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang begitu cantik, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, menggunakan pakaian yang begitu anggun luar biasa, dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Sampai penasaran Imam Hasan Basri. Ditanya, "Man anti? Siapa engkau ini?" Dijawab, "Saya ini anak dari perempuan yang mendatangi tadi malam." Kaget, kok beda ceritanya kami? Imam Hasan Basri kaget, kok ceritanya beda? Si ibu cerita di anak sedang diazab, tetapi kok pada malam ini kamu penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab sama perempuan, benar. Kami kemarin kami semua diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tadi malam ada seorang soleh yang melewati perkuburan kami. Kemudian orang soleh itu baca sholawat, dan hadiahnya dihadiahkan kepada ahli kubur setempat.
maka pada saat itu semua adab kami diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat tersebut ada 40.000 orang yang sedang diadab oleh Allah. Semuanya diampuni oleh Allah dengan berkatnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasanya salawat. Makanya ulama-ulama kita itu menyusun takdir itu ada salawatnya. Ada salawatnya enggak? Ada. Kalau nggak manfaat kepada mayit, nggak mungkin disusun, nggak mungkin diletakkan dalam tartib tahlil. Memang luar biasa khasiat daripada sholawat ini. Maka dari itu, sebelum kita lanjutkan, kita baca sholawat rame-rame. Ya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa anak-anak kita. Allah ampuni dosa umat muslimin semuanya. Dan kita doakan juga umat muslimin semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemenangan kepada umat muslim semuanya. Jadi kita baca sholawat Badar, dia minta berkahnya Rasul dan doa hari Badar, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah di akhir zaman ini, yang penting yang perlu kita lakukan agar supaya hubungan kita dengan Nabi semakin mantap, semakin erat, karena tujuan kita adalah mendapatkan syafaat baginda Nabi, maka jangan tinggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita lihat di lapangan, orang menganggap sunnah ini hanya sekedar ya tambahan saja. Sehingga dia mengatakan, ini mah sunnah saja, kalau dilakukan dapat pahala juga enggak apa-apa. Justru sunnah inilah, dengan sunnah inilah akan menyempurnakan daripada amalia kita, khususnya amalia wajib. Bahkan berapa banyak para wali-wali Allah, berapa banyak pada orang-orang soleh yang Allah angkat derajatnya gara-gara sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang tersirat di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Pada waktu malam bangunlah, tahajudlah, sujudlah kalian kepada Allah, ibadahlah kalian kepada Allah dengan amal sunnah. Nafilah itu sunnah. Apa yang kita dapatkan dengan
asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmud. Ya, mudah-mudahan dengan sunnah tadi, dengan ibadah tadi, Allah akan berikan maqam kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan sunnah. Bahkan dalam satu hadis qudsi merupakan kalam Allah yang mengatakan la yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, kata Allah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal ya sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi tangannya ketika dia mengambil, dan aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Apa maksudnya? Semua gerak-geriknya dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi dengan para aulia, para wali-wali Allah. Semua dituntun oleh Allah. Kenapa? Mereka mengistiqomahkan sunnah. Sunnah. Ya. Tapi jangan salah kaprah juga ya. Kata Habib maksudnya bisa naikin makom, bisa jadi wali, sholat tahajudnya masya Allah, subuhnya lewat. Ya itu masalah kaprah sama juga bohong. Ibadah wajib kata Imam Ghazali bagaikan modal. Ente kalau dagang, buka usaha, buka toko, beli air atau contoh 5.000, jual 5.000, kira-kira bakal berkembang gak tokonya? Karena yakin 3 hari bangun, 3 hari bangun. Bagaimana usahanya biar lanjut? Maka Imam Ghazali mengatakan, yaitu dengan ribut, dengan keuntungan, dan sunnah adalah ribuan. Sunnah adalah keuntungan. Ya. Wah, Beb, kita ini susah Beb kalau tahajud sunnah itu berat Beb. Tahajud malam-malam tidurnya kayak bangke Beb. Kan ada yang tidur kayak bangke loh. Susah dibangunin, ditendang gak bangun, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus gak bangun, masih ada gak benar gitu? Ada. Ya. Susah buat tahajudnya. Beb, kalau ngaji berat Beb, wah mata udah parah nih, baru 3 hari sebelumnya jadi nun semua Beb. Gimana dong? Susah banget bersunnah Beb, yang berat-berat sudah berat Beb. Jadi ada satu kaidah fikih mengatakan la yudrakul kullu, la yudrakul kullu. Kalau nggak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Ada bahasa, kalau kaidah dari bahasa kita, kalau nggak dapat ikan besar, jangan tinggalkan ikan kecil. Maksudnya apa? Sunnah ini banyak, bukan tahajud doang, bukan ngaji doang, masih ada sedekah, berat sedekah. Kadang-kadang apa sunnah-sunnah yang kecil itu pun sunnah. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, sunnah tak? Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, sunnah tak? Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan. Padahal di situ ada keletakan keribuan Allah di dalamnya. Duduk di masjid, niat iktikaf, sunnah tak? Berapa banyak yang lupa niat iktikaf? Kenapa? Karena ngerasa sunnah itu biasa saja. Ngerasa sunnah itu diremehkan, ya biasanya sunnah doang, dapat pahala paling kecil. Anggapnya begitu. Padahal yang dia melaksanakan sunnah, dia akan mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi dan langsung kecintaan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau orang aku cinta sama Allah, ikuti Nabi, jalankan sunnah. Apa yang akan kita dapatkan? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan cinta kepadanya. Bukan Nabi saja, Allah cinta kepadanya. Jadi jangan pernah meremehkan sunnah. Hal-hal yang kecil pun jangan ditinggalkan. Sayang. Cuma duduk doang di masjid dan iktikaf. Apa itu iktikaf? Gak bisa bahasa Indonesia. Aku jadi iktikaf selama aku dalam masjid. Dapat pahala gede dari Allah. Jadi sunnah ini. Terkadang kita ini, wah kalau amal ini remeh, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, apa sih? Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Imam Ghazali, seorang wali min auliyaillah, terkenal, seorang pengajar yang luar biasa, ahli fatwa di mazhab kita Syafi'i, fatwanya dipakai, ahli tasawuf, obat, ahli ibadah, karangannya seabrek-abrek.
Bahkan karangannya sampai sekarang dibaca dari tahun 500 Hijriah sampai sekarang. Kitab yang fenomenal adalah Ihya Ulumuddin. Seluruh dunia para bacaan para ulama. Bidayatul Hidayah banyak dipakai di mana-mana, di pondok mana seluruh dunia. Tapi pada satu ketika ada yang bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali, ditanya, ya Imam, karena dia tahu banyak sekali karyanya daripada Imam Ghazali. Ya Imam, dari amal apa kau mendapatkan ridha dari Allah? Allah mengangkat derajat. Kata Imam Ghazali, saya ini pernah satu ketika lagi ngarang kitab. Orang ngarang kitab zaman dulu pakai tinta, celup, tulis kayak gitu. Jadi ketika lagi ngarang, tiba-tiba wadah tintanya Imam Ghazali dihinggapi oleh lalat. Lalat minum di wadah tintanya Imam Ghazali. Imam Ghazali lihat, ditunggu. Kesian si lalat pengen minum, ditunggu sampai Imam Ghazali. Sampai lalat itu pergi sendiri, baru diteruskan karangannya. Gara-gara itu Allah ridha dengannya. Karangannya banyak, ibadahnya Masya Allah. Tapi masuk Allah akan ridha dengan itu gara-gara lalat. Coba kalau kita lalat, Masya Allah ya, dihajar ya, paling nggak baik kontus. Saya wassalam ya. Jadi jangan pernah meremehkan khususnya sunnah-sunnah kecil. Kenapa? Ketika kita menjalankan ini sunnah, kita ingat sama Nabi dan Nabi akan ingat baru kita akan mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi, masyarakat hadirin, sunnah ini banyak rahasia. Banyak rahasia di balik sunnah. Kita nggak bicara soal pahala dulu deh, kalau pahala udah pasti deh. Kita bicara soal rahasia di balik sunnah. Apa yang diajarkan Nabi itu sebenarnya sejauhnya datang dari Allah. Orang kalau ikut menjalani sunnah Nabi, ikut pola Nabi, ikut akhlak Nabi, misalnya nggak ada akan kena penyakit-penyakit yang ada. Di akhir zaman ini peralatan kedokteran semakin canggih, semakin hebat, tapi penyakit semakin banyak. Banyak orang yang sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Zaman Nabi nggak ada yang sakit. Pernah dikirim topik, bangkrut, topik itu 1 bulan kan yang korban. Ditanya kenapa? Kami ini satu kaum, kata Nabi, yang nggak makan kalau nggak lapar. Dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Itu pola Nabi di antara. Belum lagi apa? Di akhir zaman ini banyak penelitian, ilmuwan meneliti sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Yang luar biasanya, ada satu penelitian yang menyatakan di dalam tubuh manusia ini ada katup, ada kayak filter. Ini kalau minum sunnahnya dulu. Jadi kalau berdiri, posisi orang berdiri, ini katup kebuka, filternya kebuka. Jadi kalau orang minum dalam keadaan berdiri, maka air yang dia minum, air yang dia konsumsi akan langsung menuju ke lambung. Kalau ada kotorannya, ada bakteri, langsung menuju ke lambung. Makanya sering terjadi penyakit pencernaan, kemudian di saluran kantong kuning dan lain sebagainya. Ini kenapa langsung? Tapi subhanallah, ketika kita duduk itu katup akan tertutup. Ketika apa? Air yang kita minum gak langsung ke lambung, pasti melewati filter tersebut. Subhanallah, sampai ke situ penelitian. Nabi nggak ngajarin begitu, nggak. Nabi menonton bersahabat kalau minum duduk. Sahabat lihat samina wa ata'ina, samina wa ata'ina. Ini orang akhir zaman ini banyak apa? Samina wa asaina, kayak orang Yahudi. Orang ini begitu. Samina wa asaina. Kami melihat, kami mendengar, tapi kami nggak ngikutin. Kalau umat Nabi Muhammad samina wa ata'ina. Sampai ke situ penelitian. Bahkan ada penelitian lain juga. Kalau makan pakai apa? Sunnah. Pakai tangan. Kira-kira bersih tangan apa sendok? Bersih tangan apa sendok? Ya
Sendok kadang-kadang nyuci kan taruh, kita nggak tahu nyucinya kapan. Apalagi banyak restoran ini tahu keluar bersih itu. Kalau tangan kita tidak tahu dari mana tangan kita. Kita pakai untuk apa? Ada yang makan minyak tangan orang? Nggak ada. Pasti tangan kita tahu kotor, bersih. Kedua, tangan ini subhanallah bisa membantu pencernaan. Saya kan? Kalau nggak percaya pulang ada nasi di rumah. Gini, tinggal dua jam dia tinggal. Kira-kira basi nggak nasi? Basi nggak nasi? Coba kalau pakai sudah di rumah, basi nggak? Kenapa? Ada enzim, ada zat untuk membantu pembusukan sehingga mudah dicerna oleh perut. Subhanallah. Ini ilmuwan yang meneliti. Terus anak pernah lihat. Sekarang masih ada videonya tentang ilmuwan dari London. Ilmuwan dari London tentang sunnah memanjangkan jenggot. Kita bicara dulu hadis. Pada satu ketika ada sahabat pengen lihat Rasul panjangin jenggot. Akhirnya dia nungguin dia jenggot cuma 2 biji. Jenggotnya 2 biji. Rasulullah ketawa, senyum-senyum Rasulullah. Dikira kayaknya Rasulullah dia pulang malu dicukur karena 2 biji. Kayaknya datang lagi. Malah Rasulullah lihat, kenapa dicukur? Saya malu. Rasulullah senyum. Kata Rasulullah, tadi saya melihat apa? Bidadari bergantungan. Bidadari bergantungan, bayangin tuh. Banyak banget bidadari yang masih. Itu. Tapi subhanallah ada penelitian dan ini pernah ditayangkan di TV One atau TV 7, masih ada rekamannya di HP saya. Jadi ada ilmuwan London meneliti 100 orang yang memelihara jenggot. Diambil sampelnya. Setelah sampelnya diambil, subhanallah, di jenggot tersebut tumbuh, berkembang amoeba yang tugasnya atau memakani daripada bakteri-bakteri jahat yang mau menuju ke mulut manusia. Subhanallah, sampai ke situ. Jadi mereka simpulkan bahwasanya orang yang melihara jenggot ini insya Allah jauh daripada penyakit. Jauh daripada penyakit. Nabi nggak kasih tahu, Nabi nonton segini. Jenggot Nabi segini. Kemudian sahabat ikut samina, wah apa? Begitu, luar biasa ya. Sampai ke situ ilmuwan yang nemuin. Dari London lagi, kadang-kadang orang Yahudi. Nah ini, yang nggak ada jenggot, yang nggak nunggu jangan dipaksain juga. Pakai arang gitu, jangan ya. Ya udah kalau nggak nunggu ya udah. Tapi kalau ada yang dirapikan, ya kan itu orang jenggot. Cuma dirapikan jangan jingkrang sini ya kan, dirapikan. Ya baru ganteng, baru maco gitu ya. Nah ini, bahkan anak pernah baca satu artikel. Jadi ini kejadian pribadi semua, anak saksikan langsung. Jadi pernah baca koran. Dulu masih musim koran, kita baca koran. Di koran itu ditemukan orang yang suka makan anggur. Tahu anggur? Nabi makan anggur. Orang yang suka makan anggur sebanyak 100 gram sehari, 1 on. Itu insya Allah nggak bakal kena penyakit pikun, nggak bakal kena penyakit pikun. Habib ketawa baca itu. Kenapa? Ulama udah ngajarin dari dulu, ulama udah kasih tahu. Ente buka kitab Ta'lim Muta'lim, jelas di situ dikatakan di bab akhir dalam bab mayurisul hifd, bab yang membuat untuk mencerdaskan otak atau mengoptimalkan fungsi otak. Apa dikatakan itu? Aklu zabib ihdawa ishrid ala rikim. Makan kismis atau anggur kering sehari sebanyak 21 kali bisa mencerdaskan otak atau mengoptimalkan fungsi otak. Ulama udah kasih tahu dari dulu. Cuma kita ini kadang-kadang nggak mau tahu. Sunnah Nabi pura-pura nggak tahu. Sehingga apa? Banyak penyakit yang juga pada diri kita. Padahal kalau kita ikut sunnah luar biasa, jauh daripada penyakit. Besar pahalanya di sisi Allah. Penyakit pikun ini luar biasa bu, bikin ribet, bikin rumah. Dulu kejadian tempat Habib nih, ada cerita. Jadi
Ada kakek-kakek umurnya 85 tahun, punya istri nenek-nenek umurnya 80 tahun. Si kakek kalau manggil istrinya sayang, diri sayang. Kadang-kadang manggil neneknya atau istrinya itu cintaku, kadang-kadang my honey, kadang-kadang my hobi, kadang-kadang manisku, jantung hatiku, belahan jiwaku, macam-macam dipanggil. Itu bayangin ya, kakek-kakek 58 tahun ngomongin begitu istri. Sampai apa? Di kampung itu ada yang baru nikah, anak muda baru nikah. Biasa orang nikah kan kadang-kadang sowan ke sepuh-sepuh setempat tuh. Masih bulan 4 bulan kan. Sampai rumah kakek ini, dari luar diketok pintu, assalamualaikum. Si kakek bilang, sayang kayaknya ada tamu, buka pintu dong. Dia bilang, masya Allah 85 tahun masih sayang-sayangan. Pas begitu dibuka, duduk, oh ada tamu pengantin baru. Cinta, tolong dong bikin makanan buat tamu. Malu tidak sama tamu? Tambah takjub ini, pengantin baru takjub. Wah luar biasa, ini apa ini resepnya. Akhirnya masuk si istrinya. Karena lama bikin kopi atau bikin minuman, nyari gula gak ketemu, ada dua mungkin. Dia manggil, cintaku, belahan jiwaku, kok lama banget nih tamu mau minum di gimana dong? Itu tamunya makin takjub lagi pengantin baru. Akhirnya dia bilang, kakek kok saya lihat romantis banget. Hampir ketua romantis ini. Coba dong bagi resepnya supaya kami ini bisa romantis seperti kakek. Apalagi kami ini pengantin baru, minta ilmunya, minta resepnya. Apa jawab si kakek? Sebenarnya saya ini gak romantis nih kakek. Cuma udah 3 bulan ini saya lupa nama istri saya siapa. Ternyata dia lupa karena penyakit pikun. Ini hati-hati nih. Sampai lupa, makanya sayang, cinta, mayani, belahan jiwa. Karena malu mau nanya nama istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah dari penyakit-penyakit pikun, penyakit yang menyusahkan kita semua. Ya, intinya khususnya di akhir zaman seperti ini banyak menghidupkan sunnah. Kenapa? Orang yang menjalankan sunnah Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bahkan Allah berikan anugerah yang lebih. Rasul mengatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun biha syahid. Orang yang menjalankan sunnahku, menghidupkan sunnahku ketika umat mulai fasad, ketika umat mulai rusak, maka Allah akan ganjar dia, Allah akan berikan pahala kepada dia bagaikan 100 orang mati syahid. 1 orang mati syahid bisa mengantarkan kita kenikmatan yang luar biasa. Ini 100 orang mati syahid. Maka dari itu jangan tinggalkan sunnah. Niatkan apa? Sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Mulai melatih diri kita kepada anak-anak kita untuk menjalankan sunnah. Insya Allah Allah akan selamatkan kita di dunia wal akhirat. Maka dari itu dengan momentum Maulid ini kita banyak-banyak memperbaiki hubungan kita dengan baginda Nabi, dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan jangan tinggalkan sunnah. Usahakan sunnah yang manapun kita kerjakan. Jadi insya Allah dengan harapan apa? Kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berharap cinta kita dibalas oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita minta sama Allah dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, hikmat dan qawiyah, semangat yang kuat untuk kita menjalankan semua perintah Allah dan menjalankan semua sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita minta sama Allah dengan berkahnya baginda Nabi, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa anak-anak kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi anak-anak yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi anak-anak yang membanggakan hati kedua orang tuanya, menjadikan anak-anak yang membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang senantiasa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kalau di antara kita ada kesulitan, mudah-mudahan pulang dari tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan solusi di setiap urusan-urusan kita. Kalau seandainya di antara kita mempunyai hutang piutang, maka mau minta dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan seluruh hutang
kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta juga sama Allah, kalau seandainya di antara kita mempunyai hajat, cita-cita, keinginan yang belum dicapai, yang belum tercapai, maka kita minta kepada Allah dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidaklah kita beranjak dari tempat ini kecuali apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan juga kita dikumpulkan bersama junjungan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ij'al nafsana nafsan thayyibatan mutmainnah tayyibatan hamidatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik wa takhsha 'ala al-shadid wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya karim nas'aluka bi wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin bi jahi sayyidil mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Beginilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum